Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH Worship from Home setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Apa kabarnya guys di rumah? Pasti luar biasa bukan? Bener dong, walaupun apapun yang terjadi kita tetap harus luar biasa dalam Tuhan. Puji Tuhan kita melihat ada banyak kabar positif di luar sana terkait apa yang sedang terjadi. Ya kita berharap ke depannya semoga kita secepatnya bisa berkumpul, kita secepatnya bisa bertemu sampai kita juga tetap menjaga kesehatan kita, sampai kita tetap mengikuti aturan dari pemerintah agar semuanya bisa benar-benar cepat beres, oke? Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segalanya yang terbaik, terima kasih atas segalanya yang terindah Tuhan yang tetap kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Bapa, 1 minggu lagi Tuhan, kau izinkan kepada kami Bapa untuk kami dapat datang kepadamu, memuji, menyembah namamu, meninggikan namamu, memuliakan namamu Tuhan, bersekutu dan berkumpul walaupun hanya melalui media YouTube ya Bapa. Ya Tuhan, sertai kami Tuhan, berkati kami Bapa, agar semua pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi pujian dan penyembahan yang harum di hadapan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa. Haleluya, amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, oh kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yes Lord, haleluya Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired soul. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by the grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. Enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired soul. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by the grace abound and love so strong. Now I laid on my life to honor and worship in this place. And I down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my dear
kami memuji-Mu Bapa, segala pujian dan hormat hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Segala pujian kami naikkan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Roh Kudus-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, segala pujian kami naikkan Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah Raja kami yang hidup Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu Tuhan, sehingga kami pada sore hari ini Tuhan dapat berkumpul Tuhan untuk sama-sama mengikuti ibadah online KGC Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu nyata Tuhan, berkat-Mu nyata Tuhan, lawatan-Mu nyata Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan Tuhan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti sharing pada sore hari ini Tuhan dengan baik Tuhan. Biarlah Engkau yang pergunakan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat ya. Nah, saya terakhir mendengar berita itu kita mau masuki new normal. Ya, benar ya. New normal itu memang berbeda ya dari normal yang berbiasa, makanya dikasih kata new normal. Ya. Dan saya juga dengar sekolah juga mau mulai untuk memasuki new normal ya di tahun ajaran baru. Ya, kita tentunya berdoa saja yang terbaik ya. Oke, kita akan mulai sharing hari ini ya. Saya beri judul Children of Light ya. Children of Light ini adalah maksudnya anak-anak terang ya. Siapa anak-anak terang itu? Anda dan saya, ya kan? Nah, gak usah panjang lebar, kita masuk ke ayatnya ya. Ada di Efesus 5 ayat 8 sampai 13 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hendaklah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang, ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Ya, kalau dikatakan di sini dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Kenapa kegelapan? Karena kita dulu penuh dengan dosa, ya. Kita belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Kita belum tahu kebenaran yang sebenarnya itu yang mana, ya kan? Tapi dikatakan di sini, tetapi sekarang kamu adalah terang. Ya, jadi Anda dan saya, ya, Anda dan saya, salah nunjuk nih, Anda dan saya itu adalah terang, ya. Terang hanya berbuahkan kebaikan, ya, keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Berbuahkan ini berarti berbicara tentang apa yang kita hasilkan dalam hidup ini. Apakah kita sudah sesuai dengan 3 hal ini? Kalau belum, berarti saya belum bisa bilang bahwa kita sudah terang. Ya, karena apa? Karena dikatakan di sini terang hanya berbuahkan, hanya. Di situ ada kata hanya, ya. Kita garis bawahi ya, hanya. Berarti hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah
di sini maksudnya adalah kita melakukan, ya, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan turut mengambil bagian, berarti itu artinya kita tidak ikut dalam perbuatan-perbuatan itu, baik itu memikirkannya, baik itu melakukannya, ya, yang tidak berbuahkan apa-apa. Maksudnya di sini adalah perbuatan gelap itu tidak ada maknanya, ya. Perbuatan gelap itu sebenarnya tidak ada fungsinya dalam hidup kita, bahkan tidak memberi nilai sama sekali dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangilah di sini maksudnya adalah pertobatan, ya. Itu pertobatan itu dimulai dengan kita mengaku, ya, mengaku secara mulut, kemudian kita berkomitmen untuk mau berubah, ya, itu adalah pertobatan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, ya. Jadi jangan sesekali kita coba-coba untuk menyebutkan, ya, dosa-dosa itu, bahkan perbuatan-perbuatan itu, ya, jangan, ya, karena itu sesuatu yang tidak perlu kita gamblang katakan, anggapannya belak-belakan untuk dikatakan, tidak perlu, ya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, ya. Kenapa? Gini, dosa itu tidak terlihat, ya. Kita tidak mungkin mengatakan, aku kemarin habis berdosa nih, aku habis berbohong, ya kan? Atau aku habis mencuri, enggak kan? Nah, itu yang dikatakan bahwa ditelanjangi oleh terang, ya. Dosa itu sesuatu yang menutup, bukan maksud tertutup, ya. Dosa itu sesuatu yang tidak mungkin kita utarakan kepada orang lain, ya kan? Maka dari itu kita harus ditelanjangi oleh terang. Ditelanjangi dengan cara apa? Kita mengaku secara mulut, ya kan? Kita mengaku bahwa itu dosa dan kita mau berkomitmen untuk berubah, ya. Oke, next. Ya. Oke, di sini ada sebuah gambar, ya. Menurut teman-teman apa yang aneh di dalam gambar ini? Ya, saya kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin ada yang merasa ya ini gambar kok agak aneh. Tapi beneran, ya. Gambar ini bener, ya. Bahwa ada korek api yang dinyalakan, kemudian disinari cahaya, ya, itu tidak memiliki bayangan. Loh, kok bisa? Ya. Nih jawabannya, ya. Terang tidak lagi memiliki bayangan atau kegelapan, ya. Karena semuanya sudah ditelanjangi alias pertobatan, ya. Nah, tidak memiliki bayangan atau kegelapan dimaksudkan di sini adalah tidak lagi ada dosa, ya, tidak lagi ada kecemaran, tidak ada lagi ketidakkudusan, ya. Karena apa? Semua sudah ditelanjangi, ya. Semua dosa sudah dibuka, ya kan? Semua dosa sudah kita lakukan pertobatan, ya, dengan mengaku secara mulut, ya kan? Kita mengaku bahwa itu dosa dan kita berkomitmen untuk berbuat yang benar. Oke? Nah, hari ini memang topiknya tentang anak-anak terang, ya. Tapi saya hari ini mau lebih fokus kepada satu perikop ini, ya, di Efesus 5. Karena di Efesus 5 ini berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Oke, kita akan bahas, ya. Nah, kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, penurut-penurut berarti artinya apa?
tunduk, taat, ya. Menurut Anda dan saya sebenarnya mudah atau susah sih untuk menurut? Oke, ada yang jawab susah, ada yang jawab gampang, ya kan? Nah, tapi kenapa sih dalam keseharian kita kok kita seringkali gak bisa melakukannya? Ya, di sini ada gambar-gambar ya, yang di bawah kanan nih ada anak kecil yang ngambek ya saat ditegur, ya kan? Apakah Anda masih seperti itu atau saya masih seperti itu? Jawab masing-masing ya. Atau kita ditegur masih nggak mau dengar, ya masuk kanan keluar kiri, ya kan? Atau kita bahkan di sekolah pun kita nggak pernah lagi nurut sama guru kita. Baik yang kerja pun nggak pernah nurut sama bosnya, sama atasannya, ya kan? Padahal dikatakan di sini apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, ya. Nah, seperti anak-anak yang kekasih, ya kan? Berarti kalian dan saya sebenarnya anak kesayangan gak sih? Oh, bener kan? Anak kesayangan, ya kan? Tapi kita sebenarnya nurut gak sih sama Tuhan, sama Bapa yang di surga? Kalau nggak nurut, apakah bisa kita jadi anak kesayangan? Ya kan? Nah, sebenarnya seringkali kita ini kenapa nggak mau nurut karena kita merasa bahwa diri kita ini udah yang paling bener, ya kan? Diri kita ini udah yang paling hebat lah, ya kan? Jadi udah aku nggak mau ditegur, aku nggak mau dibilangin, ya kan? Tapi coba saya kasih ilustrasinya, ya mengapa? Ya seringkali kita tuh tidak tunduk. Nah, di sini ada piramida, ya, ada piramida, dan itu tersusun dari beberapa orang, ya kan? Nah, tapi di paling atas itu warnanya merah, ya kan? Anggaplah yang merah ini adalah kita, ya, Anda dan saya. Kita merasa, kamu nggak bisa apa-apa, udahlah, aku yang paling bener kok, kamu cuma sampai situ, aku di atasmu kok. Gitu. Seringkali kita itu sering merasa bahwa aku lebih hebat, ya kan? Aku merasa aku lebih jago pada kamu, aku lebih berbakat, ya kan? Tapi kita perlu sadar satu hal, ya. Mungkin kita secara manusia bisa lebih hebat dari orang lain, kita bisa lebih jago daripada orang lain, ya kan? Lebih sukses daripada orang lain. Tapi kita perlu ingat satu hal, bahwa di atas langit masih ada langit, yaitu masih ada Allah Bapa di sorga, ya. Kalau kita, ya, tidak menurut, ya, tidak mulai belajar tunduk, hati-hati kita akan langsung ditegur oleh Tuhan. Teguran oleh Tuhan tuh lebih keras, ya, daripada teguran dari manusia, ya kan? Teguran Tuhan seringkali bisa langsung membuat kita yang dari kaya langsung jatuh miskin. Yang kita awalnya sukses langsung digagalkan Tuhan, ya kan? Dan kita awalnya berbakat, bakatnya diambil oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak suka orang sombong, tidak suka orang congkak. Oke. Nah, kita next. Nah, kita baca lagi. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, hiduplah dalam kasih, ya. Ini udah ciri-ciri anak-anak terang, ya kan? Hidup dalam kasih, ya kan? Karena Tuhan Yesus sendiri udah mengasihi kita, ya kan? Dia berkorban, ya, merelakan dirinya untuk siapa? Anda dan saya, ya kan? Mengasihi itu kita tidak perlu sesuatu hal yang besar, ya kan? Mulailah dari hal-hal kecil. Contoh, Anda dan saya
bukan berkeluarga ya, maksudnya hidup dalam keluarga ya, punya papa mama, punya ayah ibu ya kan, punya saudara, baik itu kakak, baik itu adik ya, kita semua pasti punya ya kan. Tapi pernahkah kita menerapkan kasih itu dalam rumah kita ya? Apakah saat kita diminta tolong oleh mama kita, oleh ibu kita, apakah kita bisa membantu tanpa imbalan ya, gitu loh, tanpa imbalan? Apakah kita bisa bergerak tanpa disuruh? Ya kan? Atau saat papa atau ayah kita minta tolong, bisakah kita membantu dia tanpa berat ya? Ya berat tangan, berat kaki ya kan? Seperti kaki ini seperti diseret-seret ya kan? Seperti tangan ini ada bebannya ya kan? Nah ini seringkali hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa terapkan gitu loh. Kenapa tidak gitu? Kita perlu ingat bahwa kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal, ya kan? Dan kita dikasih begitu besar oleh Tuhan. Dan kita juga perlu mengasihi, ya kan? Karena ini adalah ciri-ciri anak terang dan itu juga perintah Tuhan. Oke. Next lagi, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, nah percabulan, ya rupa-rupa kecemaran, keserakahan ini sebenarnya berbicara tentang kekudusan. Ya, kekudusan itu banyak macam. Ya, tidak hanya 3 hal ini, banyak macam. Dan kita perlu selidiki itu, ya. Apakah ada di dalam diri kita, ya, baik itu pikiran, ya, baik itu perkataan, maupun itu perbuatan, ya. Kita perlu introspeksi diri terus setiap hari, ya, supaya kita belajar untuk menjaga kekudusan ini setiap hari, ya. Kemudian apa? Disebut saja pun jangan, ya. Kenapa di sini disebut pun jangan? Karena dengan kita menyebut itu bisa jadi trigger, ya, atau kalau bahasa kita sehari pemicu, ya, yang teman-teman awalnya nggak tahu, timbul-timbul jadi tahu, terus mereka searching, terus ya bisa terjerumus, ya kan? Jadi jangan kita coba-coba, ya. Jangan kita pernah coba-coba, ya, untuk mengeluarkan kata itu, karena ini bisa menjadi pemicu dosa. Oke. Nah, kita next lagi. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya ini saya sering kali menemukan dah ya kalau masalah ini di anak-anak muda. Ya, saya dulu juga seperti itu. Ya, tapi kita perlu ketahui bahwa kata-kata yang tidak ada fungsinya, kata-kata yang tidak ada manfaatnya, ya, baik itu untuk diri kita sendiri maupun itu untuk orang lain, kenapa perlu kita perkatakan? Ya kan? Ini juga jadi perenungan kita, ya kan? Kalau tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, kenapa harus dikatakan? Itu. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata kosong yang tidak ada maknanya, ya kan? Ini nggak ada gunanya. Kita perlu hilangkan kebiasaan buruk itu, ya kan? Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah itu lebih baik, ya kan? Bersyukur kita masih bisa hidup hari ini, kita bersyukur masih bisa makan hari ini, bersyukur masih bisa tidur hari ini, ya kan? Bersyukur yang masih uang jajannya dikasih, ya kan? Bersyukur yang gajinya masih utuh, ya kan? Bersyukur yang masih bisa bekerja hari-hari ini, ya. Di setiap kondisi, di setiap saat kita perlu selalu bersyukur, oke? Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal,
orang cemar atau orang serakah artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, di sini kenapa dikatakan orang sundal, orang cemar, orang serakah yang artinya penyembah berhala? Karena begini, kita manusia adalah makhluk penyembah. Ya. Penyembah dalam artian kita selalu mencari sesuatu yang kita ingin puji-puji, ya, mencari sesuatu yang bisa memenuhi diri kita, ya kan? Nah, orang sundal, orang cemar, dan orang serakah, mereka mencari hal itu terus dan terus, kemudian memenuhi mereka dengan itu, ya kan? Dan berarti tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menyembah berhala. Loh iya kan? Contoh nih, saya serakah dalam hal contoh uang, ya kan? Kita pikirannya uang aja setiap hari, ya kan? Tanpa kita sadari kita sudah menjadi hamba uang, ya kan? Kita menjadi berhala, kita menjadi penyembah berhala. Berhalanya apa? Uang, ya kan? Nah, justru itu yang perlu kita sembah hanya satu, Tuhan Yesus Kristus dan Bapa di sorga. Gak perlu yang lain, ya kan? Kenapa? Karena dikatakan di sini penyembah berhala, ya, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berarti tidak ada sama sekali orang-orang seperti itu, ya, penyembah berhala yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika teman-teman ada yang tersindir, menurut saya bagus, ya kan? Berarti Anda disadarkan sebenarnya, ya kan? Dan kita perlu introspeksi diri, ya, apakah ada penyembahan berhala itu dalam hidup kita? Tidak hanya dalam bentuk uang, bisa jadi game, ya, bisa jadi HP, ya kan? Atau apalagi pekerjaan, ya, atau pelayanan sekalipun itu bisa jadi berhala, ya. Kita perlu introspeksi diri, ya, apakah kita sudah benar, ya. Oke. Next. Oke, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Oke. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Ya, kembali ke ayat-ayat yang sebelumnya tadi, kata-kata yang hampa, ya, yang sebenarnya tidak ada berguna, ya kan, tidak ada fungsinya, itu tidak perlu, ya kan, karena mendatangkan murka Allah, ya. Biasanya kita seringkali disesatkan dengan kata-kata seperti gosip, ya kan, atau tantangan, gitu. Contoh, kamu nggak ngerokok, kamu nggak gaul, ya kan, itu sekarang saya balikin deh, ya kan? Emang kalau dengan Anda ngerokok, Anda beneran gaul? Dengan Anda merokok, apakah Anda benar-benar keren gitu? Emang ada fungsinya Anda merokok? Apakah ada manfaatnya Anda merokok? Menurut saya tidak, ya kan? Merokok, pertama Anda beli rokok pakai apa? Pakai uang, keluar uang, ya kan? Satu. Kedua, Anda hisap, ya kan? Hisap rokok. Itu emang baik untuk kesehatan? Enggak, ya kan? Itu merusak organ-organ tubuh, ya kan? Secara perlahan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ada perokok pasif. Perokok pasif ini begini, orang-orang sekeliling kita yang menghirup, ya, menghirup asap rokok, itu namanya perokok pasif. Dan mereka itu juga terkena dampaknya, ya, dampak kerusakan kesehatan, ya. Jadi sebenarnya gak ada fungsinya menurut saya, ya. Dan itu kita perlu filter, ya.
Kita harus tahu mana hal yang berguna, yang bermanfaat, mana yang enggak. Ya, karena hari-hari ini banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya tapi banyak sekali dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita baca lagi. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Oke, di sini dikatakan mereka. Mereka itu siapa? Ya orang lain, ya teman-teman, ya kan? Mereka orang-orang yang melakukan dosa. Mereka yang tidak jaga kekudusan. Mereka yang tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, lebih tepatnya di sini sebenarnya mereka itu adalah karakternya, ya, keburukannya, kejelekannya, dosanya mereka. Itu mereka ya, manusianya sebenarnya kita boleh berteman dengan mereka, boleh berkawan dengan mereka, tapi tidak berkawan dengan karakter mereka, tidak berkawan dengan dosa mereka, ya, tidak berkawan lagi dengan apa? Keburukan mereka, tidak berkawan dengan kebiasaan buruk mereka. Itu yang dilarang. Tapi berkawan dengan mereka boleh, ya. Tapi ingat, berkawan dengan mereka jangan sampai kita terpengaruh, ya. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan, jika kita berada di lingkungan yang buruk, kita juga akan menjadi buruk, ya kan? Jadi kita perlu waspada, ya. Kalau perlu kita bawa mereka ke jalan yang benar, ya. Tapi ingat, ya, tidak boleh kita terjerumus, ya, kepada mereka. Oke? Oke. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang satu hal, yaitu revival. Ya, revival maksudnya adalah kebangkitan. Ya, jika Anda dan saya hari-hari ini masih belum bisa renungan, ya, dengan rutin, masih belum bisa ikut doa dengan rutin, belum bisa ikut ibadah dengan rutin, belum bisa melakukan kekudusan setiap hari. Nah, ini perlu namanya kebangkitan, ya. Kita perlu lakukan pertobatan lagi, ya. Kita perlu introspeksi diri, ya. Kita perlu lakukan komitmen lagi, ya kan? Karena jangan sampai kita jadi orang yang tertinggal, ya. Bahkan apalagi mati, ya. Dikatakan di sini apa? Hai kamu yang tidur. Berarti Anda dan saya ini masih tidur, ya. Bangkit supaya apa? Kristus bercahaya atas kamu. Jangan jadikan kita orang mati. Orang mati di sini adalah orang-orang yang hidupnya kosong. Orang-orang yang tidak mengerti kenapa mereka harus hidup. Tidak mengerti mengapa mereka ini hidupnya seperti ini. Bahkan mereka juga tidak mengerti panggilan dan tujuan hidup mereka. Ya, ini orang-orang yang mati, orang-orang yang kosong hidupnya. Ya, tapi kita tidak, ya. Kita hidup untuk Tuhan. Ya kan? Kita dilahirkan ke dunia untuk sebuah maksud dan tujuan. Ada panggilan, ada karunia. Oke, ada talenta yang diletakkan. Dan itu untuk memenuhi sebuah maksud dan tujuan yang diletakkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, orang arif mungkin ini bahasa yang kurang kurang awam di umur-umur kita.
Sebenarnya kalau saya lihat ini di Alkitab bahasa Inggris ya, King James Version, itu dikatakan like a wise. Wise kalau di bahasa Indonesia itu bijaksana. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijaksana. Bebal itu apa sih? Bebal itu keras kepala. Ya, tidak mau diomongi, tidak mau ditegur. Merasa diri paling benar. Ya kan? Ini hidupku ya hidupku, sesuka-suka aku. Ya kan? Tapi dikatakan apa di sini? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang bijaksana tahu, ya kan? Dia belajar, dia ditegur. Ada orang menegur, itu pasti ada sesuatu. Ya, nggak mungkin kalian dan saya ditegur tanpa ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Dan kita perlu cek apakah teguran itu benar atau enggak. Bukan kita yang menilai ya, tapi firman Tuhan. Ya, kita terima, tampung dulu itu teguran. Kita cek sama firman Tuhan. Oh iya, ternyata saya salah selama ini. Dan saya ditegur seperti ini dan saya cari ke Alkitab dan ternyata memang saya salah. Akhirnya apa? Ya, kita perlu terima. Ya kan? Teguran itu tidak pernah enak. Teguran itu selalu sakit. Ya kan? Dan itulah prosesnya. Ya kan? Kalau kita mau mengikut Tuhan, ya kita harus terima prosesnya. Ya, kita harus menjadi dewasa secara perlahan. Ya, karena kedewasaan itu adalah proses. Prosesnya tidak 1-2 hari. Prosesnya adalah seumur hidup. Ya kan? Jadi nggak bisa kita menjadi orang bebal kalau mau jadi dewasa. Kita harus jadi orang bijaksana. Ya kan? Kita belajar setiap harinya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi bukit kan? Nah, jadi kedewasaan itu tidak dibangun dengan 1-2 hari, tapi bertahun-tahun bahkan seumur hidup kita untuk membangun kedewasaan itu. Oke? Next. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kenapa bisa dikatakan jahat? Bisa lihat di gambar yang di atas kanan, ya. Di atas kanan itu isinya apa? To-do list, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan. Dan saya lihat di situ penuh, kan banyak sekali. Ya. Berarti untuk melakukan kegiatan itu kita perlu apa? Perlu waktu. Ya kan? Terus di dalam pikiran kita mulai mengatur, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu kita perlu atur. Ini aku lakukan pekerjaan A di jam segini sampai segini, pekerjaan B di jam segini sampai segini, C, D, sampai seterusnya. Ya kan? Terus kenapa kok jahat? Karena kita mulai kehabisan waktu untuk memiliki waktu bersama Tuhan. Kita tidak lagi ingat bahwa Tuhan rindu bertemu dengan kita setiap hari. Ya kan? Kita lebih sibuk dengan kegiatan yang ada di dunia ini. Kita lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang hanya memuaskan diri kita. Harusnya kita perlu sadar bahwa kita perlu waktu khusus dengan Tuhan. Ya. Kita perlu waktu khusus dengan Tuhan. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah memenuhi kita hingga hari ini. Dia yang selalu menjaga Anda dan saya setiap hari. Ya. Dari bangun tidur, pagi, siang, sore, malam sampai tidur. Selama tidur pun dikatakan apa di firman Tuhan? Malaikat menjaga kita. Ya kan? Terus tidak bisakah kita sedikit saja waktu bersyukur kepada Tuhan? Sedikit waktu saja untuk melakukan renungan. Ya kan? Renungan ini sebenarnya tidak hanya sekedar kita membaca terus mempelajari sesuatu. Bukan.
renungan ini adalah kita mempelajari. Dan kita belajar mengetahui siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Dan kita mempelajari apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka. Ini tidak hanya sekedar bacaan buku terus kita mau belajar dapat sesuatu, bukan. Ya kan? Kita mempelajari hidup ini sebenarnya kita perlu hidup seperti apa sih? Kita hidup ini sebenarnya nilai-nilai apa sih? Hidup ini sebenarnya tentang apa sih? Banyak jawaban-jawaban di sana. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya, untuk memiliki waktu khusus dengan Tuhan, hati-hati, ya, jangan sampai hidup kita ini kosong, jangan sampai hidup kita ini hanya seperti rutinitas, jangan sampai hidup kita ini hidupku suka-suka aku, jangan, ya, kita perlu introspeksi diri, kita perlu sadar bahwa semuanya ini ada karena Tuhan. Ya. Jadi saya perlu luangkan waktu saya untuk Tuhan. Oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini ya, dalam artian bukan bodoh secara pikiran ya, gitu, bukan. Tapi bodoh karena kita tidak belajar apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Kita tidak belajar apa yang Tuhan sudah letakkan dalam hidup saya. Kita tidak belajar nilai-nilai kehidupan yang Tuhan ingin kita pelajari. Ya. Kita perlu belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ya kan? Kenapa? Ya karena kita hidup aja udah untuk kepentingannya Tuhan. Kita hidup aja udah dikasih panggilan, maksud dan tujuan. Dari siapa? Dari Tuhan. Ya kan? Ya jelas aja kalau kita tidak belajar kehendak Tuhan, ya jelas aja kita dikatakan bodoh. Ya kan? Jadi kita perlu, ya, dan ini sebenarnya memang perlu tingkat kesadaran diri, ya. Dan saya juga rindu sebenarnya kita semua, ya, tidak hanya saya, tidak hanya pengurus, tidak hanya pelayan, tapi kita semua, ya, kita sadar bahwa kerohanian kita perlu bertumbuh, kerohanian kita butuh makan, butuh nutrisi, ya. Maka dari itu muncullah program Kingsword. Ya, kenapa? Supaya kita sama-sama bertumbuh rohani setiap hari dan bersama-sama. Ya kan? Jadi enak nih, kita sebenarnya tumbuhnya sama-sama nih sama teman-teman kita yang lain, supaya tidak ada kejomplangan rohani, ya, tidak ada timpang rohaninya. Ya, jadi saat kita menjalani hidup ini, kita bisa gitu loh, karena rohani kita udah kuat. Ya, latihan kerohanian itu lebih penting, ya, lebih berguna daripada latihan jasmani. Itu ada di dalam firman Tuhan. Oke, kita next lagi. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan kamu mabuk. Mabuk di sini berarti apa? Adanya addiction, ya. Ada sesuatu yang bikin kita nagih, ya. Akhirnya bikin kita addicted, ketagihan, ya. Yang kita hari-hari ini banyak sekali sebenarnya, ya, entertainment, ya, game, tontonan film, itu banyak sekali hari ini, ya kan? Dan jangan sampai kita addict, ya, jadi orang yang addicted sama hal-hal seperti itu, ya kan?
Karena ini menimbulkan apa tadi? Menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsunya begini. Kita kalau udah addicted, ya, kita akan lakukan segala cara. Ya kan? Kita akan lakukan segala cara, segala metode untuk bisa mendapatkan itu. Ya. Seperti halnya orang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ya. Itu mereka tahu rasanya enak dan itu bikin candu, itu bikin ketagihan. Ya. Terus mereka akhirnya apa? Lakukan segala cara, lakukan segala metode. Untuk apa? Untuk bisa dapat uang, untuk bisa beli obat itu, supaya apa? Merasakan rasa candunya lagi. Maaf ya kalau saya bilang, ini ada lingkaran yang tidak ada putusnya. Ya kan? Dan kehidupan kita akan lama-lama hancur. Karena apa? Berputarnya di situ-situ aja. Ya kan? Menikmati rasa candu, cari segala cara dengan metode untuk dapat uang, udah dapat uang nanti beli menikmati rasa candu. Ya kan? Muter lagi. Dan itu tidak ada habisnya. Itu bahaya. Ya. Dan ini saya perlu ingatkan untuk umur-umur kita, ya. Karena seumuran kita ini kita mudah sekali tertarik ya dengan sesuatu hal. Bahkan kita seringkali menghabiskan waktu kepada hal itu, ya. Sampai lupa jam, lupa makan, ya kan, menghabiskan uang berjuta-juta. Ya kan? Kita perlu sadar akan hal itu. Ya. Nah, kalau di sini gambarnya memang ada yang nge-game. Ya, tapi tidak hanya nge-game, tapi baik handphone pun kadang juga bisa edik, ya, ketagihan. Kalau zaman dulu namanya sosial media tuh baru, ya kan? Dulu zaman Facebook keluar banyak berita ibu-ibu kecanduan Facebook, ya kan? Atau orang kantor kecanduan Facebook, ya kan? Orang yang tidak bisa lepas dari Facebook, banyak berita-berita seperti itu, ya. Dan saya mengingatkan bahwa kita semua jangan sampai ke arah sana, ya, karena itu akan terjadi lingkaran yang tidak ada putusnya, ya, dan hidup kita akan hancur secara perlahan. Ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana caranya kita bisa penuh dengan roh? Ya, kita perlu bersihkan ini diri kita. Ya, kita perlu jaga kekudusan. Kita perlu lakukan pertobatan. Supaya apa? Roh itu mau hinggap dalam diri kita. Ya. Tuhan mau kasih rohnya kirim kepada kita. Oke, dan cara memenuhi roh banyak. Bisa baca firman, renungan, ikut ibadah, ikut doa, punya waktu khusus dengan Tuhan. Jadi banyak hal sebenarnya. Ya. Next. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan ini salah satu caranya, ya, untuk memenuhi roh, ya kan? Ya, kita ikut ibadah ya, jangan cuma tepuk tangan, ya kan? Cuma diem aja, atau bahkan tangannya begini, ya kan? Kita perlu nikmati ibadah itu, ya kan? Kita perlu ikut ibadah dengan serius, dengan segenap hati, ya. Karena justru di situ Roh Kudus bisa turun, lawatan Tuhan bisa turun. Ya kan? Oke. Dan ini salah satu caranya, ya. Dengan bermazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, ya. Next. Nah, kita baca lagi 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa berarti baik dalam keadaan susah, ya, keadaan senang, keadaan sehat, keadaan sakit, ya kan? Semuanya senantiasa kita tetap harus bersyukur, ya. Karena dengan bersyukur kita melihat bahwa hidup kita masih banyak hal-hal positif. Dengan bersyukur sebenarnya kita
masih banyak kesempatan ternyata. Ya, dengan bersyukur kita tidak lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, dengan bersyukur kita melihat bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang bisa disyukuri dalam hidup kita. Oke? Ya, kita baca 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya. Kita perlu ingat seperti di awal ya, bahwa di atas langit masih ada langit, yaitu Tuhan, Allah Bapa kita di surga. Ya kan? Kita perlu belajar untuk merendahkan, ya kan? Rendah hati, ya. Karena justru kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan kasihilah sesamamu, ya kita perlu rendah hati. Ya. Kita tidak boleh merasa diri kita sombong, diri kita lebih berbakat, diri kita lebih sukses. Gak bisa. Ya. Kita perlu rendah hati, belajar untuk rendah hati. Ya. Kenapa? Karena segala muliaan itu untuk Tuhan. Segala bakat kita, segala kesuksesan kita, itu bukan karena kekuatan kita. Semua karena Tuhan. Ya, kita perlu belajar untuk merendahkan diri. Biarlah segala apa yang sudah kita hasilkan, segala yang sudah kita lakukan, itu biarlah jadi kemuliaan bagi Tuhan. Oke, nah kita masuk ke kesimpulan. Jadi kita itu tadi banyak belajar hal. Dari A sampai Z kayaknya kita bahas. Ya, tapi saya mau menekankan kepada beberapa hal. Ya. Kita perlu jadi penurut-penurut Allah. Ya, kita perlu belajar tunduk. Ya. Dan kita juga perlu belajar rendah hati. Ya. Oke. Kemudian, orang-orang kudus, kita perlu menjaga kekudusan kita. Ya. Karena gak mungkin kita bisa memberi persembahan, itu baunya harum kepada Tuhan kalau kita tidak kudus. Tidak kudus dalam artian tidak hanya tentang hal-hal yang cemar atau percabulan, ya. Kudus dalam artian kita tidak lagi melakukan dosa, ya. Kita hidup, yang hidup bukan lagi kita, tetapi roh Tuhan di dalam diri kita. Penuh dengan roh, ya. Jangan biarkan diri kita ini kosong, ya, dengan hal-hal duniawi, atau kita penuhi dengan hal-hal yang kita sembah yang dikatakan dalam firman tadi adalah penyembahan berhala. Tapi penuhilah diri kita dengan roh-roh Tuhan. Ya kan? Karena dengan dipenuhi roh-roh Tuhan, kita akan dituntun oleh roh itu. Ya kan? Kita harus melangkah seperti apa? Melangkah kemana? Ya kan? Kita harus mengambil keputusan seperti apa? Ya kan? Kita harus bertindak seperti apa? Kita harus berpikir seperti apa? Itu seringkali Roh Kudus itu menuntun, ya, tanpa kita ketahui kapan, ya kan? Dan Dia akan menuntun kita setiap hari, ya. Nah, ucapan syukur, ya, kita harus selalu bersyukur setiap hari, ya kan? Karena begitu besar kasih Tuhan, ya kan? Kita perlu buka mata kita lebar-lebar, ya. Sebenarnya apa sih yang Tuhan sudah berikan pada kita setiap hari? Jangan lihat pada hal-hal besar, lihat pada hal kecil. Anda masih pakai baju kan? Bersyukur Anda masih bisa beli baju. Anda bisa makan hari ini? Bersyukur meskipun belum bisa makan yang mewah-mewah. Ya kan? Anda masih sekolah kan? Masih kerja? Bersyukur kita masih bisa sekolah. Ya kan? Kita masih bisa bekerja. Ya kan? Segala sesuatu bisa disyukuri. Ya. Rendah hati. Tadi udah dibahas. Oke, itu aja yang saya mau sharingkan. Happy Sunday and God bless you. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu sehingga ibadah hari ini sudah selesai Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati kami Tuhan satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang sedang kami kerjakan. Kau yang berkati, Kau yang sertai, Kau yang berikan kesuksesan Tuhan, Kau berikan keberhasilan Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami bisa belajar Tuhan bagaimana menjadi seorang anak-anak terang Tuhan di dalam-Mu.
Biarlah kami introspeksi diri Tuhan, supaya kami belajar Tuhan setiap hari menjadi gaya hidup yang baru Tuhan. Bahwa kami harus belajar menjaga kekudusan kami Tuhan, menjaga terang kami Tuhan, supaya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami tutup Tuhan ibadah hari ini hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin.